Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas apa peran oli multigrade ya. Sebenarnya oli multigrade itu layak dipakai atau tidak. Jadi ada bro yang bilang ya kalau cuacanya panas terus pakai SAE40, kalau cuacanya panas dingin kadang panas, terus kalau hujan sangat dingin itu katanya mending 10W40. Nah, penulis nggak setuju dengan pendapat itu. Tapi yang ini lebih ke pengalaman ya, lebih ke yang penulis rasakan. Jadi problem oli multigrade atau oli yang viscosity index-nya sangat tinggi itu adalah olinya nggak tahan kekentalannya. Jadi secara shear stability, kestabilan kekentalan olinya itu buruk untuk yang berdasarkan kocokan-kocokan mesin, yang berdasarkan shear-nya, sobekan-sobekannya. Memang kestabilan kekentalan berdasarkan suhu itu bagus, tapi kestabilan kekentalan berdasarkan shear itu buruk. Ini relevannya adalah karena ya kalau kita pakai oli kasaran aja lah wis, anggap 0W40, maka nggak berarti pada waktu suhu dingin olinya pas, pada saat panas olinya pas. Yang sering terjadi adalah pada saat dingin mungkin pas, pada saat panas jadi nggak pas. Jadi problemnya itu terutama karena secara shear stability olinya buruk. Mungkin ada yang berargumentasi, loh mas, kan kalau 0W40 itu artinya oli di suhu dingin oke, di suhu panas oke. Ya memang seperti itu ya, memang seperti itu. Tapi ya kita harus ingat dulu, berapa banyak sih perbedaan suhu mesin ketika kondisi mesin kena hujan dan normalnya berapa. Beda kekentalan antara 0W40 dengan SAE40 itu kan cuma terjadi di suhu dingin saja. Di suhu panas kan hampir sama. Jadi mungkin di suhu dingin, di suhu 0 derajat Celcius bedanya bisa sampai hampir 2 kali. Tapi ketika di suhu 100 derajat Celcius itu kan ngeplek sama, karena ya grade-nya sama-sama 40. Jadi di suhu 100 derajat Celcius ya grade-nya nggak akan beda. Kita ngomong berdasarkan data yang diberikan oleh Whitman.biz. Jadi Whitman.biz itu menunjukkan berapa sih kekentalannya oli 5W30, 5W40, 10W40 sama SAE40. Kalau nggak salah ya antara 5W40 dengan 10W40 ya bedanya bisa 2 kali lipat kalau kekentalan kalau suhu 0 derajat Celcius. Nah, sementara itu suhu mesin berapa? Lebih dekat ke 0 derajat Celcius apa lebih dekat ke 100 derajat Celcius? Jadi sudah dibahas tadi bahwa ya perbedaan kekentalan itu terjadi terutama pada suhu dingin. Ya, kasarannya pada suhu 0 derajat Celcius. Pada suhu 100 derajat Celcius itu sama, karena belakangnya sama. Kalau
temperatur mesin, oli mesin pada motor kita atau mobil kita itu lebih dekat ke 100, ya nggak akan banyak ya bedanya ya. Jadi di 100 derajat itu sama, di 0 derajat itu anggap aja 2 kali lipat. Maka ya kalau misalnya di 80 ya nggak akan banyak bedanya ya, kasarannya lah kalau kita bilang linear. Nggak sampai 2 kali, tapi cuma misalnya 0,4 cuma 40% lah kasarannya, cuma 40% lebih kental gitu. Nah 40% lebih kental itu ya nggak pengaruh banyak. Dan ini juga kita masih nggak menyertakan angka shear stability. Nah ini penulis ngomong pengalaman tapi kok bahas teori. Ya kalau dari pengalaman ya kan ya penulis sering juga nih olinya pakai kental, pakai encer ya. Paling cocok pakai 20W 50, kemudian pakai 10W 40. Sekarang ini juga musim hujan, penulis sering berkendara sampai dingin sekali gitu ya, terus juga panas. Nah, apakah pernah penulis merasakan bahwa oli yang viscosity index tinggi itu lebih baik? Sekarang ini nggak pernah ya. Sekarang ini nggak pernah. Jadi kalau oli yang viscosity indexnya tinggi, ya yang sering sih yang 10W 50 gitu ya. Terus penulis lupa oli multigrade yang viscosity indexnya tinggi itu apa ya. 5W 50 barangkali, tapi itu oli PAO, nggak bisa masuk hitungan. Bandingkannya ya yang harus sama-sama non PAO ya. Jadi dari pengalaman penulis ya, oli single grade itu penulis malah merasakan olinya itu saat dingin ya oke, saat panas ya oke. Dibanding kalau pakai oli yang viscosity indexnya tinggi ya, sing pernah dirasakan ya 5W 40, 5W 50, 10W 50, 10W 60. Pakai yang oli-oli multigrade itu sering yang jadi keluhan adalah terlalu encernya. Sementara oli yang single grade itu ya mungkin ya pernah merasa rodok berat pada saat dingin sekali, tapi kestabilan kekentalan pada saat panas itu yang paling penulis butuhkan. Ya sebenarnya juga penulis ini termasuk orang yang kurang tepat ya dalam mereview bedanya oli single grade dan viscosity index tinggi. Karena ya suhu daerah penulis kan nggak dingin, jadi penulis nggak bisa merasakan yang sangat luar biasa berat dari olinya. Beda dari yang mengeluh, oh kalau pakai oli meseran B40 itu berat gitu ya. Udah. Tapi dari kesimpulan penulis nyoba yang ya selama ini penulis sudah rasakan, oli viscosity index tinggi itu nggak memberikan manfaat yang lebih ya, karena ya bedanya cuma sedikit, sulit dirasakan. Nggak sampai terus merasakan oh kalau dingin oke, kalau panas juga oke gitu, nggak sampai seperti itu pakai oli yang viscosity index tinggi. Yang sering penulis rasakan itu ya kalau dingin oke, kalau panas nggak oke. Sementara itu oli single grade yang rekomendasi meseran B40, orangnya saya 40, saat panas oke, saat dingin nggak berat. Bahkan yang namanya performance sheet, namanya performa itu turunnya juga nggak bisa dibilang banyak.
bisa dibilang nggak kerasa. Efeknya lebih tergantung pada kemampuan olinya, bukan dari kondisi cuaca. Variabel cuaca itu sangat minim. Jadi penulis untuk soal performa, ya bedanya itu rasanya lebih ke AFR-nya, bukan dari olinya. Jadi ketika mesin dingin, top speed nggak bisa 113, paling cuma 110 kalau olinya nggak menghambat. Baru kalau mesin sudah panas, top speednya jadi perlahan-lahan naik sampai ya mentok seperti ketika cuaca panas. Nah, kalau kita bilang idealnya itu bagaimana sih? Idealnya itu adalah kalau oli itu pada saat cuaca dingin kekentalannya SAE 30 misalnya ya, pada saat panas oli kekentalannya SAE 50. Jadi kalau ngomong komplite pada saat dingin itu 0W40, pada saat panas itu SAE 50 single grade. Ekstrimnya kayak gitu, 50W50 lah wis, anggap aja seperti itu. Jadi yang harus dirubah itu bukan angka depan, tapi angka belakang. Masalahnya adalah nggak ada oli yang seperti itu. Nah, terus gimana solusinya? Solusinya adalah kita menggunakan dari sisi film strength. Jadi untuk melapisi kedua permukaan logam yang saling bergesekan, itu bisa lewat dua cara untuk meningkatkan kemampuan olinya. Yang satu adalah kekentalan, yang kedua adalah film strength. Kekentalan ya bergantung dari seberapa kental olinya. Film strength tergantung dari tipe atau jenis bahan dasar olinya. Yang full synthetic, yang grup 2, 3, 4 itu film strength-nya lebih kecil. Yang grup 1 wes anggap saja nggak ada. Opsi lain adalah grup 5 dan nabati, minyak goreng. Selama ini penulis nyoba oli grup 5 nggak pernah merasa sampai wah, bener-bener wah gitu ya. Ya terutama karena bahan dasarnya selain dari esternya itu buruk. Yang bisa benar-benar wah meningkatkan film strength ya minyak goreng. Minyak goreng juga ya tipenya macam-macam. Yang paling baik untuk meningkatkan film strength itu adalah yang pelarutannya kuat. Dan pelarutannya kuat sepertinya adalah minyak sawit. Yang kalau kita melihat kandungan nilai gizi, itu adalah minyak goreng yang kandungan asam jenuhnya setara dengan asam tidak jenuhnya. Asam lemak jenuh versus asam lemak tidak jenuh. Jadi kandungan asam lemak jenuhnya itu yang sama dengan asam lemak tidak jenuhnya. Itu yang paling licin dan yang merupakan karakteristik dari minyak sawit, minyak goreng sawit ya. Ini kita pure ngomong soal licin, soal film strength ya, nggak ngomongin soal keawetan olinya macam-macam, pure film strength. Nah, keuntungan meningkatkan film strength ini adalah ya, efek kekentalan jadi berkurang terhadap perlindungan oli. Jadi dengan meningkatkan film strength oli, kita itu bisa istilahnya mengurangi kekentalan oli tanpa membuat olinya itu bikin mesin suaranya kasar, tanpa mengurangi banyak sifat perlindungan olinya. Jadi kan perlindungan oli, perlindungan untuk memisahkan kedua logam yang bersaling bergesekan, itu kan
Satu, bergantung pada kekentalan. Kedua, bergantung pada film strength. Ini kita nggak ngomong kalau logamnya sudah saling bersentuhan ya. Kalau logamnya saling bersentuhan ya itu sudah beda lagi. Itu yang mempengaruhi adalah aditif anti aus. Beda lagi ya. Nah, ini adalah ketika kondisi logam saling bergesekan itu masih merepet-merepet gitu ya, hampir bersentuhan. Di situasi seperti ini, kekentalan oli akan mempengaruhi, film strength oli akan mempengaruhi. Nah, dengan meningkatkan film strength, maka oli dengan kekentalan yang sama bisa lebih menahan ya, bisa membuat lapisan pelapis olinya antara kedua logam yang saling bergesekan itu jadi lebih tebal, lebih kuat. Nah, karena bisa lebih tebal ini ya, kita jadi bisa menggunakan oli yang lebih encer tanpa membuat suara mesin kasar atau asak-asak. Gampangane daripada memilih oli yang multigrade yang viscosity indexnya tinggi, mending campur minyak goreng ya. Jadi solusi untuk mereka yang harus sering lewat daerah panas terus langsung ke daerah dingin, itu adalah menggunakan campuran minyak goreng. Olinya pilih ya yang kalau di daerah panas nggak begitu kasar. Nanti hasilnya adalah di daerah panas olinya nggak terlalu encer, jadi suara mesin masih halus, akselerasi masih enak, nggak kayak ngerem atau macam-macam. Sementara itu di cuaca dingin olinya nggak terlalu berat, karena ya memang sudah milih yang encer. Nah, oleh karena itu ya, mengapa kok orang pakai minyak goreng itu bisa puas, pakai campuran minyak goreng itu bisa seneng, merasa cocok, merasa pas. Karena ya di saat suhu dingin itu ringan, di saat suhu panas suara nih halus, performa nggak terhambat, nggak ngerem, lebih irit dan seterusnya. Mesin juga dingin. Jadi itu ya, solusinya adalah campur minyak goreng. Nggak peduli olinya apapun lah ya, karena ya alternatif lain kan cuma ester. Sementara oli ester itu ya jarang sekali sing bahane PAO, larang, mahalnya mahal banget ya, bisa mendekati 300.000 ya. Jadi wes gampangane, daripada pakai oli 0W40 mending oli pakai single grade SAE 40 yang dicampuri minyak goreng. Kalau kondisi kayak penulis gini, daerah panas, kalau pakai 5W40, 10W40 yang ya sing kualitasnya pas-pasan, itu ya dijamin ya saat dingin pun kasar. Apalagi kalau cuacanya panas, wah kayak ngerem motor itu. Kalau pakai minyak goreng, campuran minyak goreng dengan oli single grade, ya tentu single grade yang genah yo. Single grade yang kalau dipakai ngebut nggak jadi encer. Nah, itu pada saat dingin itu nggak berat, ya sama sekali nggak berat sih, karena saya SAE 40. Pada saat panas enak. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.